Sini tidur, ajak Biantara yang sudah merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan posisi telentang dan kedua tangan direntangkan lebar-lebar. Setelah hampir 2 jam menghabiskan waktu di Pink Beach, dilanjut dengan berjalan-jalan untuk belanja dan cari makan bersama Aina. Biantara merasa kakinya benar-benar pegal sehingga begitu tiba di kamar, kasur adalah benda yang paling dicarinya untuk melepas lelah. Aina yang baru saja meletakkan tas belanjanya menatap sang suami sejenak, sambil melepas cadar dan juga jilbabnya. Gak mau bersih-bersih dulu, badan kamu pasti berasa lengket habis main air laut, tanya Aina yang belum juga menghampiri Biantara. Mandiin tapi ya, pinta Biantara sambil memasang wajah sok imut. Bibir bawahnya dimajukan dan matanya dikedip-kedipkan. Blus. Wajah Aina langsung terasa panas, entah karena permintaan Biantara atau karena tingkah sok imut lelaki itu. Kamu udah gede, bisa mandi sendiri, jawab Aina setelahnya. Tapi aku capek habis jalan-jalan. Aina mengernyitkan kening. Capek habis jalan-jalan katanya. Padahal baru juga kemarin Biantara bilang kalau staminanya besar. Sekarang malah lelaki itu sudah seperti kerupuk dicelup ke kuah mie. Semalam juga Biantara kelihatan tak ada capeknya sampai mau nambah lagi. Andai bukan karena Aina yang kecapean. Ya udah, kamu kalau mau tidur, tidur aja. Aku mau mandi dulu. Gak enak tidur kalau badan lengket begini. Ucap Aina sambil beranjak ke kamar mandi. Tapi baru juga dia hendak menutup pintu kamar mandi dari dalam. Entah kapan bangkit dari ranjangnya, tahu-tahu Biantara sudah menahan pintu dan ikut masuk. Lalu, ceklek, lelaki itu mengunci pintu dari dalam. Kak, kamu mau ngapain? Katanya capek dan mau tidur. Tanya Aina panik. Mandi bareng aja, gak bagus boros air. Jawab Biantara cepat dan membuat Aina membelalakkan mata. Biantara sudah bersiap dengan kain sarung dan pecinya saat Aina baru keluar dari kamar mandi dengan pakaian rapi. Lalu menyusul ke sajadah dan memakai mukenanya. Kamu lama banget di kamar mandinya, ucap Biantara ketika Aina baru selesai memakai rok mukenanya. Aina menatap sang suami sambil menghembuskan nafas. Setelah meraih kerudung mukenanya di atas sajadahnya. Aku gak akan lama kalau tadi kamu mandinya anteng. Tangannya gak iseng keluyuran kemana-mana. Saut Aina sambil memakai kerudung mukenanya. Biantara tertawa kecil melihat wajah istrinya yang tampak sebal itu. Flashback on. Setelah berhasil menyusul Aina ke kamar mandi, Aina menyuruh Biantara untuk keluar dan menunggu giliran. Ini waktu zuhur udah masuk dari 1 jam lalu loh. Kalau aku nungguin sampai kamu selesai mandi, baru gantian aku yang mandi lama. Nanti yang ada keburu habis waktu zuhurnya. Jadi mending bareng aja. Biar habis ini kita juga bisa langsung jamaah. Walau sebelumnya tidak berpikir ke sana, tapi kebiasaan ngeles dan debat Biantara untungnya membuat dia bisa memikirkan jawaban yang masuk akal. Kadang dipaksa untuk masuk dalam segala situasi dan kondisi. Aku mandi gak akan lama kalau gitu, sahut Aina. Tapi Biantara malah menaikkan sebelah alisnya dan menatap lekat mata Aina. Serius, kamu mandi gak lama? Biasa juga gak pernah sebentar. Diingatkan soal kebiasaan mandinya, akhirnya Aina mengalah. Tidak melarang Biantara untuk mandi bersamanya. Tapi ingat, gak boleh aneh-aneh pas mandi. Ini tuh kamar mandi, bukan tempat yang baik untuk ngelakuin hal yang kayak gitu. Ucap Aina memberi ultimatum. Aku apa kamu yang niat mau ngelakuin hal kayak gitu? Tanya Biantara sambil memberi penekanan pada kata hal kayak gitu yang membuat Aina buru-buru memalingkan wajah karena malu. Biantara tersenyum simpul saat menjawab. Oke, lagian kan aku udah bilang aku capek. Jadi mandiku juga gak lama, dijamin selesai lebih dulu dari kamu. Sayangnya walau sudah setuju untuk tidak bertingkah aneh-aneh, tapi mana mungkin Biantara bisa diam saja ketika melihat Aina sudah melepas pakaiannya. Terutama ketika istrinya itu tampak kesulitan menyabun punggungnya. Sini aku bantu sabunin, ucap Biantara yang menawarkan diri untuk mengusap punggung lembut sang istri. Maksudnya menyabuni punggung Aina. Aina menggeleng, masih dengan posisi tubuh membelakangi Biantara dengan begitu protektif, seolah takut Biantara mengintipnya. Padahal tak usah diintip, Biantara juga sudah melihat semuanya, bahkan juga sudah merasakannya. Tapi entah kenapa Aina masih saja malu-malu. Mending kamu cepet kelarin deh mandinya. Katanya bakal selesai lebih dulu dari aku. Ucap Aina mengingatkan. Kamu takut banget aku apa-apain.
Lagian kamu bukan anak gadis lagi. Kamu udah jadi istri aku, dan kita juga udah begituan. Tapi aku nggak niat begituan juga di sini atau macam-macamin kamu. Cuma mau bantu nyabunin aja. Jawab Biantara yang masih kekeh untuk memberikan bantuan kepada Aina. Aina menatap Biantara dengan mata menyipit. Benar ya, cuma bantuin nyabunin aja. Tanyanya memastikan. Iya, cuma bantu nyabunin. Hanya saja tidak sesuai ucapannya. Tangan Biantara yang semula hanya menyabuni punggung Aina malah mulai kemana-mana. Merambat ke bagian selain punggung. Kamu nggak usah kemana-mana tangannya, katanya cuma bantu nyabunin. Protes Aina sambil melepaskan tangan Biantara yang tadi mengusap pinggang lalu perutnya. Ya ini aku lagi bantu nyabunin, kan aku nggak bilang bantu nyabunin punggung kamu aja. Jawab Biantara santai. Aina langsung memberikan pelototan kepada suaminya itu, dan membuat Biantara mengangkat kedua tangan di udara seperti maling yang baru saja keciduk polisi. Oke, ucap Biantara yang seperti mengibarkan bendera putih untuk tidak mengganggu Aina lagi. Tapi belum ada semenit, Biantara malah meminta Aina untuk gantian menyabuninya. Kalau gitu kamu balik badan, baru aku bantu sabunin, ucap Aina yang masih tetap dalam posisi memunggungi suaminya itu. Kenapa aku harus balik badan? Kan bisa mulai dari nyabunin tubuh bagian depan dulu, tanya Biantara. Maksud kamu? Ya bantuin sabunin semuanya dong sayang, jawab Biantara lembut tapi malah membuat Aina langsung merinding. Biantara benar-benar gila. Masa lelaki itu malah meminta Aina untuk menyabuni seluruh tubuhnya, bukan hanya punggung saja. Aina hendak menolak, tapi Biantara sudah keburu mengingatkan kalau tidak baik menolak permintaan suami selama itu bukan dalam hal yang melanggar perintah Allah. Selain itu, Biantara juga tadi sudah membantu menyabunkan tubuh Aina. Kamu bukan bantu tapi ganggu. Koreksi Aina takut kalau suaminya itu lupa apa yang tadi dia lakukan. Jangan perhitungan gitu sama suami sendiri, tegur Biantara. Aina mengatur nafasnya. Urusan tidak akan kelar kalau begini terus. Yang ada dia akan terjebak di kamar mandi bersama Biantara. Sampai malah atau bahkan besok pagi jika dia tidak menuruti keinginan suaminya yang otaknya benar-benar kacau itu. Akhirnya Aina menurut, tapi hanya di bagian tubuh atas saja. Sisanya dia menyuruh Biantara untuk melakukannya sendiri. Habis kelar, kamu langsung keluar deh. Jangan sampai kita kehabisan waktu zuhur dan gak sholat gara-gara kamu ya, ucap Aina memperingatkan. Biantara tertawa, sadar kalau memang mereka belum sholat zuhur. Dia menghentikan aksinya mengisengi Aina, memilih untuk menyabuni tubuh bagian bawahnya sendiri lalu membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Setelah itu dia mengenakan bedrock. Baru kemudian mengambil wudhu dan keluar sambil mengingatkan Aina untuk jangan lama-lama mandinya. Yang dibalas oleh perempuan itu dengan dengkusan. Flashback off. Udah mulai sholatnya Pak Imam, jangan cuma cengar-cengir gitu. Kamu gak lagi kesamet kan? Ucap Aina yang sudah selesai memakai mukenahnya. Biantara tertawa kecil lalu mulai melantunkan iqomah sebelum mulai mengimami sholat kali ini. Berbeda dengan sosoknya yang selalu tampak menyebalkan. Ketika sedang sholat, Biantara tampak begitu tenang dan khusyuk. Gerakan sholatnya tidak terburu-buru dan bacaannya juga fasih. Jika ditanya mana yang lebih membuat Aina jatuh cinta lebih cepat kepada Biantara, antara sikap manisnya dan caranya mengimami sholat berjamaah mereka, tentu Aina akan menjawab cara Biantara mengimaminya. Tapi bukan berarti Aina tidak suka dengan sikap manis yang selama ini suaminya tunjukkan. Intinya saat ini banyak hal dari Biantara yang membuat Aina jatuh cinta kepada lelaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Biantara menghadap kepalanya kiri disusul Aina. Usai sholat, keduanya menengadahkan tangan. Saat Biantara membaca doa, seperti memohon kelanggengan untuk pernikahan mereka, meminta keselamatan untuk mereka dan keluarga mereka, meminta diberikan anak yang soleh-soleha, juga serangkaian doa lainnya. Aina yang berada sedikit di belakang lelaki itu mengamininya. Setelah selesai, Biantara bangkit dan melepas sarung juga pecinya. Dia tak bohong soal tubuhnya yang terasa begitu lelah. Makanya Biantara sudah kembali merebahkan diri ke atas kasur. Dan tanpa diminta, Aina juga menyusul. Tapi dia tidak berbaring di samping suaminya itu. Hanya duduk dengan sebelah kaki masih menjejak lantai kayu. Mau aku pijitin? Tanya Aina. Biantara langsung menggelengkan kepala. Tidur aja sini di samping aku. Pintanya sambil menepuk sisi ranjang tempat Aina semalaman tidur.
Tanpa menjawab, Aina sudah membaringkan diri di samping Biantara. Dan dengan segera suaminya itu memeluk tubuhnya erat. "Kamu senang?" tanya Biantara. Aina mengangguk. "Seneng banget, gak sia-sia aku ngajuin cuti." "Syukurlah kalau kamu senang, aku ikut senang mendengarnya. Berarti rencana bulan madu ini berhasil," jawab Biantara sambil tersenyum lebar dan mata terpejam. Melihat Biantara yang tampak begitu capek, Aina kembali menawarkan diri untuk memijat suaminya itu. Tapi lagi-lagi Biantara menolaknya. "Aku mau tidur aja, sambil meluk kamu. Kita butuh tenaga buat begadang nanti malam, jadi kamu tidur juga," ucap Biantara yang langsung membuat jantung Aina berdetak kacau. Sementara itu di tempat lain, Tasya yang tadi sudah mengambil ponsel yang dilemparnya kembali melihat-lihat lagi akun Instagram Biantara. Karena followers laki itu banyak. Jadi tak lama setelah Biantara mengunggah foto-foto terbarunya di sana, komentar sudah membanjiri postingan tersebut. Tasya menggulir layar ponselnya dan membaca setiap komentar yang tertulis, mencari informasi yang dibutuhkannya. "Yes, akhirnya aku tahu di mana Bang Bian sekarang," ucap Tasya sambil tersenyum lebar saat tahu di mana lokasi Biantara sekarang, termasuk hotel tempat lelaki itu menginap. Tanpa membuang waktu, Tasya memilih keluar dari kamarnya lewat jendela agar tidak ketahuan Gading dan Aisyah. Dia sudah memasukkan barang-barang yang dibutuhkannya ke dalam tas selempangnya, seperti kartu tanda pengenal dan lain-lain. Soal pakaian ganti tidak perlu dibawa. Dia bisa beli ketika sampai di Labuan Bajo. Bisa juga meminta Biantara membelikan untuknya. Pokoknya saat ini dia harus segera menyusul lelaki itu. "Cepetan ya, Pak. Pokoknya kecepatan maksimal lah. Saya lagi buru-buru ini. Takut ketinggalan pesawat nanti," seru Tasya tak lama setelah masuk ke mobil dan duduk di jok belakang. Setelah berhasil mengendap-endap keluar dengan aman dan berjalan lumayan jauh dari rumahnya, Tasya langsung tancap gas menuju bandara begitu taksi online yang dipesannya datang. Tujuannya sudah jelas untuk menyusul Biantara. Dia tidak rela kalau harus membiarkan Biantara hanya berduaan saja dengan Aina. Andai saja kedua orang tuanya mau merestui dan membujuk Biantara agar mau menikahinya, mungkin Tasya tak perlu repot begini hanya untuk menyusul pujaan hatinya yang sedang pergi bulan madu bersama sang istri. Dia tidak perlu keluar jendela dan berjalan pelan di dinding yang selebar telapak kakinya saja tidak. Lalu turun dengan perlahan dengan merosot dari salah satu pilar tak jauh dari kamarnya. Dan mendarat dengan keras di atas rerumputan sampai telapak tangan dan lututnya terasa sakit. Belum lagi harus manjat pagar segala karena tidak bisa keluar lewat pintu gerbang. Benar-benar sudah mirip maling di rumah sendiri. Tapi mau tidak mau dia harus melakukan itu. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang harus selalu disertai perjuangan kan? Dan anggap saja keteguhan cintanya untuk Biantara sedang diuji saat ini. Sehingga dia harus berjuang untuk bisa keluar dari rumah dan menemui sang pujaan hati. Sebab jika dia pamit keluar kepada Abi dan Uminya, mereka jelas tak akan mengizinkan. Terlebih tahu kemana tujuan Tasya saat ini. Jikapun Tasya bisa berbohong kalau dia hendak pergi dengan temannya seperti yang dilakukannya kemarin, dia yakin baik Gading maupun Aisyah akan terus menghubunginya dan menanyakan kapan dia pulang jika Tasya pergi terlalu lama. Lalu ujung-ujungnya kebohongannya akan ketahuan juga. Mungkin Abinya akan menyusul sebelum pesawat yang akan dinaiki Tasya terbang nantinya. Kalau kabur, apa tidak akan ketahuan? Ya, Tasya tahu mungkin orang tuanya cepat atau lambat akan tahu dia pergi dari rumah. Hanya saja tidak akan terlalu cepat. Apalagi sebelumnya Tasya sudah minta kepada Abinya agar tidak mengganggunya untuk sementara waktu. Kenapa sih Bang Bian malah nikah sama cewek itu? Cewek yang pantas jadi istrinya Bang Bian itu cuma aku. Lagian kenapa juga Abi dan Umi malah dukung pernikahan mereka? Apa mereka nggak sayang sama anaknya sendiri? Katanya mereka kepengen aku bahagia. Tapi malah minta aku buat ikhlasin Bang Bian. Gerutu Tasya ketika mengingat apa yang dikatakan oleh orang tuanya setelah Biantara membuat keputusan di rumah sakit waktu itu. Flashback on. Waktu itu setelah Biantara dan Aina meninggalkan ruangannya, Aisyah langsung menceramahi Tasya. Uminya mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Tasya benar-benar tidak pantas.
Apalagi Tasya mengucapkannya tepat di depan Aina yang merupakan istri Biantara. Harusnya kamu gak bicara seperti itu. Betapapun kamu cinta sama Bian. Kamu ini perempuan, Tasya. Apa kamu mau kalau kamu menikah nanti lalu ada perempuan yang malah minta suami kamu untuk menikahinya di depan mata kamu sendiri? Apalagi sampai mengancam ingin melukai dirinya sendiri seperti ini. Tegur Aisyah yang sudah habis kesabaran. Aisyah benar-benar malu juga tidak enak hati kepada Aina. Walaupun istri Biantara itu hanya diam saja, tapi tentu Aisyah tahu kalau Aina pasti tidak baik-baik saja. Dan sangat mungkin perempuan itu terguncang dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dan didengarnya di usia pernikahan dirinya dan Biantara yang baru seumur jagung. Tapi Tasya cinta sama Bang Bian, Umi. Seru Tasya dengan nada suara tinggi dan mata melotot marah kepada uminya. Apa cinta ini begini? Kalau cinta itu hanya bikin kamu lupa siapa yang memberikan kamu nyawa, buang rasa cinta kamu. Itu bukan cinta, tapi hasutan setan. Setan yang bikin kamu lupa kalau nyawa kamu itu pemberian Allah. Saut Aisyah dengan penuh penekanan walau suaranya terdengar lirih. Gading mengusap punggung Aisyah, berusaha menenangkan istrinya. Terlebih Tasya sudah kembali menangis dalam pelukan Kejora. Tenang dulu ya, bicara pelan-pelan, Abi yakin Tasya ngerti, bisik Gading. Aisyah yang sudah membuka mulutnya langsung mengembuskan nafas. Jika tidak ingat masih ada Kejora dan Arjuna di ruang rawat putrinya ini, dia mungkin sudah melimpahkan kesalahan kepada suaminya yang sejak dulu membiarkan Tasya berlaku akrab dengan Biantara tanpa kenal batasan. Mungkin Gading merasa Biantara sudah seperti anaknya sendiri, sampai lupa bahwa tak ada ikatan darah antara mereka. Jadi sudah pasti haram hukumnya untuk Tasya dan Biantara seakrab waktu mereka kecil dulu. Apalagi sampai peluk-peluk seperti yang Aisyah lihat waktu itu. Pada hari kepulangan suaminya berobat dari Singapura. Saat itu tak hanya Aisyah saja yang menganggap perasaan Tasya keliru. Kejora dan Arjuna juga sama. Mereka bahkan meminta Tasya melupakan Biantara karena bagaimanapun Biantara sudah jadi suami orang. Kamu ini cantik. Bunda yakin pasti banyak laki-laki yang naksir sama Tasya. Dan Bian itu bukan apa-apa. Bunda juga yakin Allah pasti akan jodohkan Tasya dengan laki-laki yang lebih baik dari Bian. Jadi Tasya sebaiknya ikhlasin Bian. Biar bisa balik ceria lagi kayak dulu. Jangan seperti ini. Bujuk Kejora. Tapi nggak ada yang lebih baik dari Bang Bian, Bunda. Rengek Tasya. Bukannya kalau Bian nikah lagi itu artinya Bian nggak baik. Bian akan nyakitin hati Aina, dan mungkin akan nyakitin hati kamu juga. Tasya tak lagi menyahuti. Tahu kalau Kejora akan melempar 1001 alasan untuk menolak menerimanya sebagai menantu. Begitu juga Arjuna. Dan sialnya ketika dia menatap Gading dengan mata berkaca-kaca, berharap apinya itu iba, Gading juga malah memintanya untuk keikhlasan Biantara. Kalau memang kamu kesulitan buat lupain Bian sendiri, Abi rasa perlu coba cara lain. Misalnya aja kenalin kamu sama anaknya teman Abi. Ya nggak harus langsung nikah, kalian bisa kenalan dulu. Siapa tahu memang cocok. Enggak, ini bukan zamannya Siti Nurbaya, yang pakai jodoh-jodohan segala. Tasya langsung menolak usulan Abinya itu dengan cepat. Kalau begitu ikhlasin Bian. Kalau kamu memang nggak mau dijodohin, buktiin sama Abi kalau kamu memang bisa cari jodoh untuk diri kamu sendiri. Tentunya gak dengan cara mengorbankan perasaan orang lain. Tantang Gading. Kejam. Satu kata itu yang bisa Tasya berikan atas ucapan Abinya. Mengorbankan perasaan orang lain. Dirinya, mana ada seperti itu. Yang benar saat itu perasaannya sedang digempur habis-habisan. Dia dipaksa mengorbankan perasaannya kepada Biantara hanya untuk Aina. Dan seperti tak cukup kesakitan yang dirasakan Tasya, Aisyah juga terdengar seperti mendukung rencana Gading. Dia mengatakan bahwa sepertinya Ustadz Sulaiman kakek Tasya memiliki beberapa santri yang mungkin cocok untuk jadi suami Tasya. Umi mau nyuruh aku tinggal di pesantren? Enggak, aku nggak mau. Tolak Tasya saat itu. Entah kenapa Tasya memang seperti malas kalau mendengar nama pesantren. Dia tak suka jika hidup dengan aturan yang mengikat. Dia lebih suka hidup bebas. Bermanja-manja dengan segala fasilitas di rumah orang tuanya. Kalau kamu memang gak mau tinggal di tempat kakek dan nenek, Umi minta tolong agar kamu gak berbuat seperti ini lagi, Tasya.
Jangan ngelakuin hal nekat yang bisa membahayakan keselamatan diri kamu sendiri. Tegas Aisyah. Akhirnya Tasya menyetujui untuk berusaha mengikhlaskan Biantara. Setidaknya untuk saat itu. Agar dia bisa terbebas dari pemaksaan apapun yang membuat ruang geraknya jadi terbatas. Flashback off. Pak, dikebut lagi dong Pak, kenapa lelet banget sih ini mobil jalannya? Keluh Tasya karena mereka belum sampai juga di bandara. Ini udah kebut Mbak, kalau lebih kebut lagi yang ada kita bukan sampai bandara, tapi malah sampai di akhirat. Jawab sang supir ketus. Kesal karena sejak tadi Tasya begitu bawel menyuruhnya untuk ngebut terus. Begini dibilang ngebut, Bapak nggak ngerti ngebut ya? Sahut Tasya tak kalah ketus. Habis sudah kesabaran sang supir taksi sampai-sampai dia ngerem mendadak dan membuat kepala Tasya kejeduk belakang jok sang supir. Au, bisa hati-hati nggak sih bawa mobil? Ngapain sih ngerem mendadak? Protes Tasya. Mbak mending turun di sini aja deh, nggak usah bayar juga nggak apa-apa, biar mbaknya cari taksi lain aja. Saya kerja itu cari duit, bukan cari mati mbak. Jadi kalau mbaknya udah bosan hidup, ya nggak usah ngajak-ngajak orang segala. Baru kepentok aja udah nyuruh saya hati-hati bawa mobil. Tapi mbaknya nyuruh kebut-kebutan terus dari tadi. Itu otaknya tolong dipakai buat mikir, jangan cuma dijadiin pajangan. Tasya mengepal kedua tangannya. Benar-benar sewot karena berani-beraninya si supir berkata kasar seperti itu. Tapi memikirkan kalau waktunya tidak banyak, terlebih harus mencari dan menunggu taksi online lain datang menjemputnya. Akhirnya Tasya memilih diam. Ya udah, saya nggak bakal protes, tapi jangan lelet jalannya. Ucap Tasya yang masih tidak ada manis-manisnya sama sekali. Akhirnya setelah susah payah menempuh perjalanan yang terasa begitu lama, Tasya sampai juga di Labuan Bajo. Tapi saat dia melangkah untuk keluar dari bandara, tiba-tiba saja seseorang dari arah belakangnya langsung menjamret tasnya dan lari sekencang mungkin. Tasya berteriak minta tolong dan mencoba mengejar jambret itu. Tapi naasnya jambret itu sudah keburu kabur, membawa tas, dompet, dan juga ponselnya. Membuat Tasya langsung diserang panik seketika. Apalagi saat melapor dia juga tidak punya kartu identitas, karena semuanya benar-benar ada di dalam tas, sehingga petugas agak kesulitan mengurusnya. Saat ditanya nomor yang bisa dihubungi pun Tasya menjawab tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu nomor Biantara atau orang tuanya atau siapapun. Tak ada nomor ponsel yang diingatnya karena dia memang tidak pernah menghafal nomor siapapun. Gimana caranya buat sampai ke tempat Bang Bian kalau gini? Alamatnya ada di HP. Dan kalau nekat naik taksi dan minta Bang Bian yang bayarin pas sampai, belum tentu supir taksinya mau buat nunggu lama. Apalagi katanya masih agak jauh jalanannya ke tempat penginapan. Keluh Tasya dengan mata berkaca-kaca. Tasya duduk di bangku tunggu sambil memikirkan tindakan apa yang dia ambil. Jujur saja dia kebingungan sekarang. Memang selama ini dia tidak pernah pergi seorang diri. Kemana-mana pasti selalu didampingi. Dan sekalinya pergi sendiri malah kecopetan begini. Benar-benar ngenes sekali nasibnya. Bang Bian, Tasya takut. Tasya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kali ini rasa takut benar-benar membuatnya tak bisa untuk tidak menangis. Air matanya tumpah seketika karena berpikir mungkin dia tidak akan bisa bertemu dengan Biantara. Saking galau dan takutnya, Tasya tidak sadar kalau waktu sudah berganti malam. Langit sudah berubah hitam. Dan karena tak mungkin hanya berdiam diri di bandara saja, Tasya memutuskan untuk berjalan meninggalkan tempat itu. Tapi setelah berjalan tanpa tahu arah dan tujuan, perutnya yang selama 3 hari ini tidak terisi apa-apa selain minuman mendadak berbunyi. Dia sangat lapar, tapi sayangnya tak ada uang untuk membeli makanan. Tak mungkin kan kalau dia harus mengemis agar bisa dapat uang atau makanan untuk mengganjal perut. Tanpa sengaja tatapan Tasya berfokus pada jam tangan mahal yang dipakainya. Itu adalah jam tangan yang dihadiahkan abinya pada ulang tahunnya yang ke-18 dan dibeli di Swiss. Kalau jual ini, aku bisa dapat uang buat beli makan dan pergi ke tempat Bang Bian. Gumamnya sambil menatap tak tega jam tangan itu. Tasya lalu menatap sekitar, mencari toko yang mungkin untuk menjual jam tangan kesayangannya ini. Mungkin harganya akan turun jauh dari harga pasaran. Tapi saat ini memang dia sedang butuh uang. Jadi asal ada uang mau tidak mau dia harus merelakan jam tangan pemberian abinya tersebut. Namun semakin Tasya berjalan,
Dia malah semakin bingung karena tempat yang saat ini dilewatinya terlihat begitu sepi. Penerangannya juga minim sekali. Paling hanya mengandalkan cahaya bulan dan bintang dari langit yang membuat jalanan tidak terlalu gelap. Hanya saja bukan itu yang membuat kaki Tasya mendadak tremor. Bukan karena gelap, apalagi ada Bang Pocong yang lompat atau Mbak Kunti yang terbang karena sedang mengadakan parade jalanan. Tapi karena tak jauh di depannya ada beberapa orang lelaki yang sepertinya bukan orang baik-baik. Setidaknya begitu yang terlihat dari cara berpakaian mereka dan kelihatan urakan. Rambut dicat warna-warni, telinga, hidung juga dagu ditindik banyak-banyak. Belum lagi dari jarak yang masih agak jauh itu bau minuman haram yang saat ini sedang mereka teguk sudah tercium oleh Tasya. Gelek. Tasya menelan ludah susah payah ketika para berandalan itu menoleh kepadanya dan tertawa-tawa. Wah, ada cewek cantik. Tahu banget emang dingin-dingin gini paling pas diangetin sama cewek. Salah satu dari berandalan itu. Sini cantik, temenin kita-kita. Nanti kita bawa ke surga deh. Hahaha, timpal yang lainnya. Gak usah malu-malu. Dijamin sekali coba pasti bakal ketagihan. Yang lain ikut menambahi. Lalu suara tawa mereka terdengar memecahkan kesunyian malam. Belum lagi ucapan-ucapan konyol yang keluar dari mulut mereka membuat Tasya merinding dibuatnya. Dengan cepat Tasya balik badan dan lari menjauh dari orang-orang itu. Tapi sialnya para berandalan itu malah mengejarnya. Sampai Tasya tidak bisa lagi lari kemana-mana. Karena salah ambil jalan sehingga terjebak di jalan buntu. Jangan dekat-dekat, teriak Tasya yang berusaha untuk kelihatan berani walau dia sudah ketakutan setengah mati. Tenang aja, kita nggak bakal apa-apain. Cuma nyicip dikit aja kok. Ucap salah satu dari mereka dengan seringai yang membuat nyali Tasya semakin ciut. Jangan dekat-dekat. Tasya kembali memberi peringatan setelah mengambil sebalok kayu yang baru saja bersentuhan dengan tangannya. Ketika dia terus berjalan mundur lalu mengacung-acungkan benda itu ke depan untuk mengusir para berandalan yang masih saja bergerak maju mendekatinya. Tapi mana mereka takut dengan sebalok kayu. Menumbangkan seorang gadis yang tampak cengeng dan manja seperti Tasya bukan hal yang sulit untuk mereka. Apalagi mereka beramai-ramai dan Tasya hanya sendiri. Lalu dalam sekali gerakan salah satu dari mereka menarik balok kayu yang dipegang Tasya dan membuangnya. Setelah itu dia mendekati Tasya dan